Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ainur Rafiq. Saya dari Biologi UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa H91219035. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari jurnal yang telah saya rangkum atau saya review, yaitu jurnal yang bertemakan sistem saraf berjudul Pengaruh Teknik Relaksasi Otot Progresif Terhadap Kecemasan pada Pasien Praoperasi. Jurnal ini ditulis oleh Rihiyantoro, Ririn, Niluh, dan Suratminah. Jurnal ini bernamakan Jurnal Ilmiah Keperawatan CPT volume 14 nomor 2 yang diterbitkan pada tahun 2018. Pertama-tama kita akan bahas pendahulunya terlebih dahulu. Operasi merupakan kegiatan yang dilakukan pada pasien yang menderita penyakit di dalam tubuh, sehingga operasi tidak luput dengan hal-hal yang dinamakan pembedahan. Nah, dari kegiatan pembedahan tersebut terjadilah rasa kecemasan terhadap pasien, karena terkadang terdapat pasien yang takut dengan darah atau takut dengan rasa sakit pada saat pembedahan. Maka dari itulah, dari rasa takut tersebut timbullah rasa kecemasan dan rasa stres pada saat sebelum operasi. Nah, rasa takut atau rasa cemas ini menimbulkan beberapa hambatan pada saat operasi, seperti timbullah gejala-gejala pada pasien yang kulitnya pucat, kemudian tegangan darahnya menjadi tinggi dan lain sebagainya. Maka dari itu, kecemasan tersebut dapat diturunkan menggunakan terapi relaksasi otot progresif, yang dimana terapi ini mempelajari sistem saraf simpatik, dimana sistem saraf simpatik ini menekan rasa tegang sehingga rasa tegang tersebut menjadi turun dan rasa cemasnya juga menjadi berkurang, seperti itu. Untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan jenis metode penelitian purpose sampling dengan 58 pasien, 30 diantaranya diambil sebagai responden. Kemudian respon dari para samplingnya itu dicatat menggunakan lembar kuesioner berdasarkan Jung Self Rating Anxiety Scales, yang dimana ini adalah penilaian yang dirancang oleh William Kazung. Kemudian untuk pembahasan, pertama-tama kita akan bahas dari hasil penelitian terlebih dahulu. Untuk di tabel PPT saya yang paling atas itu ada tabel distribusi kecemasan sebelum dan sesudah dilakukan terapi relaksasi otot progresif. Di situ terlihat bahwa sebelum dilakukannya terapi relaksasi otot progresif, pasien itu mengalami kecemasan dengan tingkat sedang dan berat. Namun setelah dilakukan terapi relaksasi otot progresif, kecemasannya turun menjadi kategori ringan dan sedang. Dan di tabel kedua itu sekedar uji normalitas, yang dimana sebelumnya itu masuk pada nilai 0,335, namun sesudah relaksasi otot progresif turun menjadi 0,026. Untuk yang tabel ketiga itu merupakan hasil uji analisis Wilson, namun saya tidak akan bahasnya ya. Untuk pembahasannya, berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, hasil yang didapat, rata-rata skor kecemasannya itu turun. Bahkan kategori kecemasannya turun dari yang sedang dan berat turun menjadi ringan dan sedang. Nah, kenapa sih kecemasan ini harus dihilangkan? Karena kecemasan ini itu menimbulkan seperti yang saya katakan tadi, kulitnya menjadi dingin, suhu tubuhnya menjadi turun, kulitnya menjadi pucat, kemudian tegangan darahnya itu menjadi naik, kemudian dilatasi pupil, mulut kering, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan terhambatnya operasi, bahkan penundaan operasi, yang dimana kalau itu terjadi, maka perawatan pada pasien itu semakin lama, dan pasien makin lama merasakan penyakit yang dideritanya karena tidak segera ditangani. Padahal karena alasan yang saya sepele, yaitu alasannya itu karena cemas saja. Maka dari itu, terapi relaksasi otot progresif itu harus dilakukan sebelum operasi, seperti itu. Berdasarkan hasil penelitian, dilihat juga
Terapi relaksasi progresif ini dapat digunakan untuk mengurangi rasa kecemasan. Itu berbanding lurus karena dapat menekan saraf simpatik, yang dimana saraf simpatik ini dapat menekan rasa tegang pada tubuh manusia atau tubuh pasien sehingga terjadi penghilangan rasa cemas atau pengurangan rasa cemas. Relaksasi ini diciptakan setelah mempelajari kinerja saraf manusia yang terdiri dari saraf utama dan saraf otonom. Namun yang kita akan bahas yaitu saraf otonom. Saraf otonom terdiri dari dua saraf, yaitu saraf parasimpatik dan saraf simpatik. Saraf simpatik merupakan saraf yang dimana meliputi kegiatan yang banyak aktivitas yang membutuhkan energi. Sedangkan saraf parasimpatik itu sebaliknya, dan kinerjanya itu berlawanan. Nah, dari kegiatan tersebut, saraf parasimpatik itu mengontrol aktivitas yang berlangsung selama penegangan. Misalnya, pada penurunan denyut jantung. Ketika kita tegang atau kita cemas kan berdenyut kencang kan. Itu diturunkan denyut jantungnya menggunakan saraf parasimpatik. Kemudian mengalirkan aliran darah ke sistem gastrointestinal dan menyebabkan rasa cemas itu menjadi turun. Di sini kita paham ya, parasimpatik menyebabkan tekanan denyut jantung ini menjadi lebih stabil, sedangkan yang simpatik itu menyebabkan rasa tegang pada otot-otot itu menjadi rileks seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.